Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka untuk at-ta'lim wa ta'allum. Maka sebelumnya kita niatkan untuk niat kita belajar dan niat kita juga untuk saling ingat mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Min Rub'il Muhlikat yang disusun oleh Sayyidina Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abi Bakar bin Salim pada mukhtasar kitab Ihya Ulumuddin Ghabasun Nuril Mubin, menyebutkan tentang beberapa pintu-pintu syaitan dan bagaimana para salafun salih menjaga hati mereka jangan sampai kemudian syaitan masuk ke dalam pintu-pintu hati kita. Tentunya jalan yang ditempuh oleh mereka para salafun salih adalah jalan yang sangat jitu sekali, sehingga mereka tidak gampang ditipu, tidak gampang dibisikkan telinga mereka oleh syaitan, dan tidak kemudian hati mereka dibikin was-was oleh syaitan. Disebutkan walisyaitani madakhilu katsirah yajibu 'alaika ayyuhal mu'min an tasuddaha. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa syaitan ini memiliki banyak pintu. Memiliki banyak pintu sekali. Dan pintu-pintu syaitan yang beragam dan sangat begitu macam-macamnya pintunya tersebut untuk menuju kepada hati seseorang. Ya ayyuhal mu'min anta suddaha, hendaknya kamu seorang mukmin untuk menutup pintu-pintu tadi. Bagaimana supaya syaitan tidak mengganggu kita hingga akhirnya kemudian nuansa kehidupan kita tersebut menjadi terganggu. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, famin abwabihil azimah al-hasad wal hiris. Yang pertama, pintu utama syaitan adalah sifat dengki. Iri, dengki kepada hamba Allah Ta'ala yang mukmin, dengki kepada saudaranya, dengki kepada kerabatnya, dengki kepada sahabatnya, temannya, wal hiris, dan tamak. Tamak terhadap dunia, tamak terhadap hal-hal yang sifatnya adalah syai'un khasis, sesuatu yang rendah, sesuatu yang remeh. Famahma kana al-'abdu harisan ala syai'in a'mahu hirsuhu wa asammahu. Tatkala seorang hamba tersebut dia tamak terhadap sesuatu sehingga dia sampai mencintainya, hingga tamaknya tersebut membutakan hatinya dan bisa menulikan pula hatinya. Jadi sebagaimana yang disebutkan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbuka lisyai' yu'mi wa yusim, cintamu terhadap sesuatu itu bisa membutakan dan bisa menulikan. Maka kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai memiliki di dalam hati kita sifat dengki. Jauhkan sifat dengki, karena dengki ini al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sifat hasad ini bisa memakan daripada hasanah kita, perbuatan baik kita, sebagaimana api memakan daripada kayu bakar. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin syaitan akan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya terkecuali karena sifat hasad syaitan, karena sifat sombongnya syaitan, karena sifat tamaknya syaitan.
sehingga iblis tersebut terusir daripada rahmatnya Allah Ta'ala dikarenakan itu. Yang kedua, wa min abwabihil azimah adalah asyiba' minat ta'am, yaitu kenyang dari makanan. Dikatakan wa in kana halalan safian, walaupun makanan yang kita konsumsi ini adalah makanan halal, bersih, baik makanan itu dan layak untuk dimakan, tetap saja kalau itu adalah sifatnya kita berlebihan dalam kita mengkonsumsi makanan atau minuman, maka itu pintu syaitan terbuka buat kita. Anda lihat saja, asyiba' minat ta'am fa innahu yugawwi syahawat. Sifat seseorang yang kemudian berlebihan di dalam dia mengkonsumsi makanan menguatkan nafsu syahwatnya. Wa syahwat aslihatus syaitan. Sedangkan syahwat itu adalah merupakan senjatanya syaitan yang siap untuk dia bidikkan kepada kita sebagai seorang anak manusia. Anda banyak melihat seseorang yang kekenyangan dalam makan hingga akhirnya apa yang terjadi? Malas untuk ibadah. Dibidikkan oleh syaitan untuk malas salat, untuk malas berzikir. Sehingga diriwayatkan dalam satu cerita, waruya anna iblis dhahara li Yahya bin Zakaria alaihi salam. Iblis ini pernah menampakkan diri di hadapan Nabi Allah Yahya ibn Zakaria alaihi salam. Fara'a alaihi ma'aliq min kulli syai'. Ketika iblis menampakkan dirinya di hadapan Nabi Allah Yahya, maka Nabi Allah Yahya alaihi salam melihat iblis ini membawa beberapa kail. Umpamakan seperti membawa beberapa kail. Ma'alik. Faqala ya iblis ma hadhil ma'alik. Maka spontan Nabi Allah Yahya alaihi salam bertanya kepada iblis, wahai iblis, gerangan kail-kail yang kau bawa ini apa? Kau membawa jaring-jaring apa? Untuk apa ini? Faqala hadhihi syahawat allati asabtu biha ibna Adam. Jaring ataupun kail ini aku umpamakan adalah bentuknya gambaran sebagai syahwat, gambaran syahwat, perumpamaan syahwat yang aku sasar untuk semua anak Adam alaihissalam. Artinya syahwat ini yang aku bawa ini adalah syahwat manusia. Yang aku sasar, yang aku bidikkan, yang aku akan tembakkan kepada anak manusia. Qala fahalli fiha min syai'. Nabi Allah Yahya bertanya, apakah aku ada kail di situ? Milikku ada enggak? Kailnya, jaringnya buat aku ada enggak kira-kira wahai iblis? Tempat di tanganmu yang kau bawa itu. Qala rubbama syabi'ta. Kata iblis, andekan engkau wahai Yahya kenyang dalam makananmu, ketika kau makan, ketika kau minum hingga kau kekenyangan, maka engkau akan berat melakukan salat. Fataqula 'alaikas shalah wa dzikir. Kau akan berat untuk melakukan salat dan kau akan berat untuk melakukan zikir dan tilawah dan lain sebagainya, kebaikan-kebaikan yang lain. Qala fa hal ghairu dzalik? Kayak Nabi Allah Yahya bertanya lagi, apakah ada yang lain selain itu? Qala la, tidak ada, hanya itu saja. Asyiba' minat ta'am wa asyiba' minasy syarab. Berlebihan di dalam kita makanan hingga kekenyangan, tidak sama dengan berlebihan dalam kita minum hingga kekenyangan. Qala lillahi alayya alla amla'a batni minat ta'ami. Kalau begitu wahai iblis, mulai sekarang ini saya tidak akan memberikan perutku rasa kenyang. Sampai sini saya tidak akan kenyang lagi. Saya akan makan secukupnya, saya akan minum secukupnya, tidak akan kekenyangan. Tidak akan aku penuhi perutku dengan makanan-makanan dan minuman. Faqala lahu iblis lillahi alayya alla ansaha musliman abada. Waduh, kata iblis, kalau begitu mulai saat ini saya tidak akan menasihati seorang muslim pun, karena saya kecolongan. Dari apa yang diinginkan oleh Nabi Allah Yahya ini adalah jawaban bocoran. Jadi kalau ini kenyang, maka iblis akan gampang dan iblis akan mudah untuk memberikan satu dorongan nafsu syahwat kepada anak manusia. Pintu yang lain dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang diikhtisarkan oleh Sayyidil Habib Umar, beliau mengatakan hubbut tazayyun minats thiyabi wad dar, yaitu pintu yang lain adalah mencintai atau menyukai untuk berhias-hias, bermegah-megah dan bermewah-mewah di dalam pekakas rumah, di dalam dia
memiliki perabot rumah tangga, baju-bajunya mereka dan lain sebagainya. Fa inna syaitan idza ra'a dzalika ghaliban 'ala qalbil insan badha fihi wa farrakh. Kata Imam Ghazali, kalau seandainya syaitan ini melihat di mana anak manusia tersebut bermewah-mewah di dalam hidupnya, maka syaitan akan menguasai hati manusia dan dia akan bertelur di hati manusia tadi dan menetas di situ. Artinya iblis akan gampang mengganggu. Bermewah-mewah, iblis akan gampang dan akan mudah untuk mengganggu anak manusia. Fala yazalu yad'uhu ila takatsur bidzalik wa tazayyun bihi wa tawassu' fihi. Hingga akhirnya kemudian apa? Iblis akan mendorong anak manusia tadi untuk punya hal yang lebih lagi, untuk punya harta yang lebih banyak lagi. At-takatsur wa tazayyun bihi wa tawassu' fihi hatta yamurra umruhu fi ghaflah. Hingga akhirnya nggak akan ada puas-puasnya. Dia akan ingin memiliki yang lebih dan lebih, hingga akhirnya umurnya habis di dalam kelalaian. Habis bukan untuk ibadah, tapi habis untuk apa? Untuk mencari dunia, untuk mencari harta, untuk mencari nikmatnya hidup dan lain sebagainya. Wal iyadu billah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang lain adalah pintu-pintu iblis adalah at-tama' fi mahmadatin nas. Tamak di dalam ingin mencari pujian manusia, ingin mencari aplaus, ingin mencari yang namanya tepuk tangan, ingin mencari yang namanya mata manusia. Li'annahu idza ghalaba at-tama' 'alal qalbi lam yazal asy-syaitan yuhabbib ilaihi at-tasannu' wa tazayyun. Anda lihat, kalau sifat ini menguasai hati seseorang anak manusia, yaitu sifat suka untuk dipuji, sifat untuk ingin mendapatkan mata manusia, lam yazal asy-syaitan yuhabbib ilaihi at-tasannu' wa tazayyun. Kata Imam Ghazali, maka setiap apa saja yang akan dia lakukan, setan pun akan membuat dia untuk senang berpura-pura, senang untuk berhias, senang berpura-pura di mata manusia, liman tama'a fihi bi anwa'ir riya, hingga akhirnya dia berlaku riya, punya sifat dia suka pamer, wa talbis hatta yakunal matmu' fihi ka'annahu ma'buduhu, sampai dia akhirnya melakukan tipu daya di depan banyak orang, hanya bertopeng muka saja di depan banyak orang, hingga objek yang tadinya seakan-akan seharusnya hanya menjadi objek saja, akhirnya seakan-akan menjadi seperti sesembahannya. Itu yang dia cari. Nanti apa kata orang? Orang akan membicarakan saya hal ehwal seperti apa? Nanti orang akan menghujat saya, orang akan menghibahi saya, orang akan membicarakan hal ehwal saya. Fala yazalu yafkur fi hilatit tawaddud wa tahabbub, hingga pikirannya selalu begitu, berkutat untuk bagaimana mencari cintanya orang, mencari yang namanya tawaddud, tahabbub indan nas. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pintu yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah hubbud dananir wad darahim, cinta kepada harta yang sifatnya adalah uang, dinar dan dirham. Ini juga pintu syaitan, cinta harta, yang dicari uang. Mulai dia buka mata sampai dia tutup mata, yang dicari adalah uang. Harga BBM naik, bingung. Dolar naik, bingung. Rupiah anjlok, bingung. Keadaan hiruk pikuk. Besok mau makan apa? Anak saya mau dibelikan baju seperti apa? Tidak ada habis-habisnya, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Hubbud darahim wad danadir wasair asnafil amwal minal urudi wad dawabi wal agar. Dan segala macam harta, ya baik yang sifatnya adalah barang hidup atau barang yang tidak hidup, baik itu kendaraan, atas rumah dan lain sebagainya. Fa inna kullama yazid anil hajah fahuwa mustagharrus syaitan. Kata Imam Ghazali, Anda lihat semua harta yang melebihi kebutuhannya, maka di situ tempat berdiamnya syaitan. Semua harta yang ada di dalam rumahmu yang kau miliki melebihi kebutuhanmu, maka di situ tempat berdiamnya apa? Tempat berdiamnya daripada syaitan, wal iyadzubillah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min azimi hiyali syaitan an yushghilal insan an nafsihi bil ikhtilafat al waqi'ah bainan nas fil madzahib wal khusumat. Dan tak kalah pentingnya, termasuk pintu utama daripada syaitan adalah apa? Manusia dipalingkan dari aibnya sendiri. Dia akan melihat orang lain punya pemahaman yang berbeda dengan dia tuduh bahwa itu adalah musuhnya.
lawan bisa jadi kawan, kawan bisa jadi lawan di sini. Dia akan melihat aibnya orang lain lebih banyak ketimbang dia melihat aibnya dirinya dia sendiri. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun walakin ainus sukhti tubdil masawi. Dikatakan bahwa kalau mata seseorang itu sudah cinta, maka yang dia lihat adalah semuanya indah, tertutup semua aibnya orang. Tapi begitu mata kebencian yang melihat, maka yang semua yang dia lihat adalah celah, dan semuanya adalah hal-hal yang tidak baik. Nah, ya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pintu syaitan. Pintu syaitan seperti itu. Jadi yang dilihat adalah pertengkaran antara madhab, ta'assub, fanatik buta. Menurut saya ini yang benar, menurut Anda itu adalah salah dan itu adalah keliru, dibid'ahkan, dikafirkan, disesatkan. Bahkan dia berani menuduh orang ini ada di dalam neraka, wal iyadzubillah. Seakan-akan neraka dan surga itu adalah miliknya, tangannya sendiri, milik nenek moyangnya sendiri. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau berkata, jalasa qaumun yadhkurunallah fa atahumus syaitan yugimahum an majlisihim. Katanya ada sekelompok kaum muslimin yang saleh itu tengah duduk ada di dalam majlis. Beberapa kelompok kaum muslimin tengah duduk ada di dalam majlis, maka syaitan mendatangi mereka untuk membuyarkan mereka, untuk menjadikan mereka berdiri dan tidak ikut berzikir bersama dengan kawan-kawannya yang lain. Tujuan syaitan agar supaya mereka tidak berzikir di dalam majlis tersebut. Wa yufarriq bainahum falam yastati'. Tujuan syaitan agar supaya ini orang-orang kemudian bercerai-berai dari masjid ini, bercerai-berai daripada majlis tersebut. Akhirnya kemudian daya dan upaya syaitan, usaha syaitan tersebut gagal, nihil hasilnya. Karena yang digoda adalah orang-orang muslimin yang punya jiwa yang kuat, kaum muslimin yang memiliki daripada hati yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak gampang diganggu oleh apa? Iblis. Fa'ata qauman ukhra atau qauman ukhar yatahaddatsuna bi hadithid dunya fa afsada bainahum faqamu yaktatilun wa laysa iyyahum yurid. Kata Imam Ghazali, karena si iblis ini tidak mampu mengganggu kaum muslimin yang ada di dalam majlis ketika mereka berzikir, tidak mampu diberdirikan oleh iblis, karena tujuan iblis jangan sampai mereka berzikir kepada Allah. Akhirnya iblis ini mendatangi kelompok lain. Kelompok lain ini adalah mereka yang tengah berbincang-bincang permasalahan urusan duniawi. Nah, diganggu oleh iblis. Kelompok yang kedua ini diganggu oleh iblis hingga akhirnya mereka pun berpecah belah, mereka bertengkar, mereka berkelahi hingga akhirnya mau bunuh-bunuhan. Tapi ingat, walaysa iyyahum yurid. Kata Imam Ghazali, tapi bukan kelompok kedua yang menjadi tujuan utama iblis. Bukan kelompok yang kedua yang menjadi targetnya iblis. Yang menjadi targetnya iblis untuk diporak-porandakan adalah kelompok yang pertama yang ada di dalam majlis tadi. Hingga akhirnya bagaimana? Fagamal ladzina yadhkurunallaha fashtaghalu bihim bainahum fatafarraqu an majlisihim. Hingga akhirnya kemudian mereka yang ada di dalam majlis tadi, begitu mereka mendengar ada di pasar ada orang-orang yang bertengkar, berkelahi hingga akan bunuh-bunuhan, akhirnya mereka yang ada di dalam majlis tadi itu bangkit dari tempat duduk mereka, mereka datang ke pasar melerai perkelahian mereka, hingga akhirnya kemudian bubarlah majlis yang ada bubarlah zikir yang ada di dalam majlis tadi. Fagamal ladzina yadhkurunallaha ta'ala fashtaghalu bihim, melerai mereka, mendamaikan mereka, fatafarraqu an majlisihim wa dzalika muradus syaitan. Inilah yang diinginkan oleh syaitan, jangan sampai mereka berzikir mengingat nama Allah Ta'ala di dalam majlis. Ini pintu-pintu syaitan ini. Dan pintu syaitan yang paling jahat adalah wa min abwabihi su'udzan bil muslimin. Su'udzan dengan orang-orang muslim, su'udzan dengan muslimin, dengan saudara-saudara kita, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, kebanyakan prasangka yang ada di dalam hatimu, karena sebagian prasangka itu adalah dosa.
Waspada boleh, tapi kalau kita berprasangka yang jelek, itu adalah sebuah dosa. Anda berprasangka jelek kepada muslimin, sebuah satu dosa. Faman yahkum bisyarrin ala ghairihi bidzan ba'adahu syaitan an yutawwila fihi al-lisan bil ghibah. Anda lihat, jika seseorang sudah menilai buruk orang lain hanya karena prasangka yang dia titik beratkan, prasangkanya dia saja, barangkali orang ini begini, orang ini begini, orang ini begini, apa yang terjadi? Ba'athahu syaitan an yutawwilal lisan bil ghibah. Maka syaitan akan memanjangkan lidahnya orang yang berburuk sangka tadi kepada muslim, dipanjangkan oleh syaitan dengan apa? Akhirnya mengumpat, akhirnya berghibah, menggunjing orang. Ya, au yugassir fil qiyami bihuquqihi, atau barangkali mungkin merendahkan kehormatan muslimin yang dia sangka tadi. Au yanzur ilaihi bi'ainil ihtigar, atau memandang dengan pandangan sebelah mata, dengan pandangan buruk, dengan pandangan menghina, dengan pandangan meremehkan, mendiskreditkan. Wal'iyadzubillah, hingga akhirnya mereka bukan hanya mendiskreditkan kaum muslimin, bahkan kemudian kepada ulama-ulama salihin. Karena mereka beranggapan bahwa diri mereka yang benar. Anggapan mereka yang itu yang betul. Wa kullu dzalika minal muhlikat, ini termasuk daripada hal-hal yang mencelakakan mereka, hal-hal yang dikatakan adalah yang membuat akhirnya mereka binasa. Dikarenakan punya sifat-sifat seperti ini. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, lihat syariat. Kata para salafun salih, menyebutkan lidzalika mana asyar'u minat ta'arrud littuham. Karena itu, hindari tempat-tempat di mana kalian dituduh oleh orang lain. Hingga akhirnya kemudian banyak orang menuduh kita berbuat segala sesuatu gara-gara kita duduk ada di tempat itu. Kita duduk ada di depan gedung bioskop, maka orang akan menuduh kita bahwa kita telah melihat hal-hal atau film-film yang tidak selayaknya kita lihat. Padahal tujuan kita hanya ingin menunggu Gojek di situ, ingin menunggu yang namanya taksi. Tapi kita duduk di depan itu, orang akan menuduh kita yang tidak-tidak. Kita berdiri ada di depan diskotik, orang akan menuduh apa? Seorang muslim yang baik, ahli masjid, atau mungkin dia seorang ustadz, kenapa dia duduk atau dia berdiri di depan tempat yang selayaknya dia tidak berdiri? Ittagu mawadhi'at tuham. Kata Rasulullah, hindari tempat-tempat yang menjadikan kalian nanti tertuduh di mata manusia. Wa qala lamma insarafa ma'a Safiyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin yarudduha ilal baiti lil ansariyain wa qad marra bihima innaha Safiyah binti Huyai. Tatkala lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya, tatkala Rasulullah kemudian tengah menggandeng tangannya Safiyah, ingin diantarkan oleh Rasulullah menuju ke rumahnya Safiyah binti Huyai, istrinya itu, Ummul Mukminin, Safiyah ini. Maka lewatlah di hadapan Rasulullah bersama dengan istrinya tadi itu dua orang Ansar. Marra bihim. Dua orang Ansar ini tengah lewat di hadapan Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dua orang Ansar tadi, "Wahai Ansar, wahai sahabatku, innaha Safiyah binti Huyai." Ini bukan orang perempuan lain yang aku bawa. Dia istriku, Safiyah binti Huyai. Karena memakai cadar. Safiyah binti Huyai. Faqala, maka dua orang Ansar tadi berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma nadhunnu bika illa khairan." Ya Rasulullah, jangan kau sangka apa-apa. Aku menyangka engkau adalah baik. Enggak ada yang lain. Mana mungkin Rasulullah SAW akan menggandeng tangan orang perempuan lain? Pasti engkau adalah orang yang kau gandeng adalah orang yang baik. Istrimu sendiri. Faqala Rasulullah SAW, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Ketahuilah bahwa syaitan itu akan masuk ke dalam jasad anak manusia melalui aliran darah dalam tubuhnya. Ya, wa inni khasyitu an yadkhula alaikuma. Saya khawatir gangguan syaitan ini akan masuk ke dalam relung hati kalian. Dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanzur kaifa asfaqa Rasulullah. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sayang, begitu peduli kepada para sahabatnya sehingga dijaga agamanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Setinggi apapun, kata Sayyidil Habib Umar, fa inna arwa'an nas wa atqahum wa azhadahum wa a'lamahum. Kata Al Habib Umar, meskipun seseorang itu tinggi kedudukannya, dia paling wara', paling zuhud, paling takwa, paling alim misalnya, dikatakan la yanzurun nasu kulluhum ilaihi bi'ainin wahidah. Kata beliau, mata manusia tetap tidak bisa sama menilai kita. Kita orang paling mungkin dihargai di kalangan masyarakat kita, di kalangan kaum kita, di kelompok kita,
di daerah kita, di lingkungan masyarakat kita, dihargai, mungkin kita dihormati, barangkali kita kemudian didengarkan nasihat-nasihat kita, tapi belum tentu orang lain juga akan mendengarkan nasihat kita, seperti teman-teman kita mendengarkan nasihat kita, seperti anak kita mendengarkan nasihat kita. Katakan, la yanzurun nasu kulluhum ilaihi bi'ainin wahidah. Tidak semua mata manusia itu menilai kita dengan nilai yang sama. Bal bi'ainir ridha ba'duhum wa bi'ainis sukhti ba'duhum. Sebagian memandang kita dengan pandangan cinta, tapi juga jangan lupa sebagian memandang kita juga dengan pandangan kebencian. Ya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidil Habib Umar, kata sebagian para ulama yang disebutkan dalam kitab yang disusun oleh Sayyidil Habib Umar, fayajibul ihtiraz min su'iz dzan. Hati-hati, jaga diri, jangan sampai kita su'dzan kepada kaum muslimin. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuhu. Kata sebagian orang mengatakan, jika sudah buruk perbuatan seseorang, maka juga buruk pula prasangkanya. Kalau akhlaknya kita ini buruk, perilaku kita ini buruk, maka akan buruk prasangka kita, su'dzan kita kepada setiap muslimin. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para salaf, fala budda min saddi hadhil madakhil. Usahakan pintu-pintu tersebut harus kau tutup, jangan dibuka. Bagaimana cara menutupnya? Tathhirul qalbi bidzikrillah. Sucikan hatimu, bersihkan hatimu min hadhihi sifat bikathrati dzikrillah, dengan memperbanyak zikrullah, la ilaha illallah, subhanallah, istighfar kepada Allah, mengaji Al-Quran, berpuasa, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad, beristighfar kepada Allah Ta'ala, wal iltija ilallah, berpulang kepada Allah Ta'ala di tahajud malam, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Allah, ya sattar usturni bisatrikal jamil, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal akhdhi bil ilmi wal ittisal bil ulama'is salihin. Belajar ilmu, deres ilmu, duduk akhdhil ilm, abun yatalagga an abihi wa hakadha. Orang dulu ayahnya didik anaknya, anaknya didik anaknya, cucunya didik anaknya, begitu sampai dari kakek ke nenek moyang, keluhur mereka semuanya adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Tidak mereka menggunakan imamah, terkecuali mereka adalah orang-orang yang alim dan melaksanakan ilmunya, mencontoh Rasulullah, mencontoh guru-gurunya. Tuntut ilmu yang baik, tuntut ilmu agama. Lalu wal ittisal bil ulama'is salihin, jalin hubungan dengan orang-orang yang saleh, duduk dengan orang-orang yang saleh, jalin hubungan dengan orang-orang ulama aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pintu-pintu syaitan akan tertutup kalau kita punya obatnya. Terlebih dahulu kalau kita datang kepada seorang dokter, kita harus tahu dulu apa penyakit kita dan bagaimana obatnya dokter. Nah, dokter kita saat ini adalah siapa? Ya para ulama. Dokternya kita adalah kitab-kitab Imam Ghazali, Kutubul Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kitab Ihya Ulumuddin, duduk dengan para masyayikhna, para habaib kita, masyayikh kita, para kiai kita. Kayak ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kira-kira jalan-jalan yang harus kemudian kita juga harus tahu, apa sih jalan-jalan syaitan yang harus kita buntu, dan bagaimana cara membuntunya, dan bagaimana cara menutupnya. Nah, tanyakan kepada orang-orang yang saleh. Kalau kita tidak ada orang-orang saleh, maka dikatakan fakutubuhum allati sannafuha tujzi an mujalasatihim. Buku-buku mereka itu sudah sama kalau kita duduk dengan mereka. Saat ini tidak ada Imam Haddad di dunia, maka kita duduk dengan bukunya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Seakan-akan kita duduk dengan Imam Haddad. Kita baca kitab Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, seakan-akan kita duduk dengan Imam Ghazali. Kita baca kitab Majmu', Syarah Muhadzab, seakan-akan kita duduk dengan Imam An-Nawawi, seakan-akan kita duduk dengan Imam Asy-Syairazi, dan lain sebagainya. Faya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah keadaan hati. Keadaan hati manusia yang harus betul-betul kita kuasai. Jangan sampai kemudian akal kita dikalahkan oleh nafsu kita. Kalau sudah nafsu kita kemudian kalah dengan nafsu kita, maka kemudian yang datang, yang muncul adalah sifat kemarahan. Sifat marah ini kenapa? Ketika orang itu kemudian marah dengan menjerit, memekikkan suara, meninggikan suaranya, dikarenakan antara roh kita dengan roh teman kita itu berjauhan. Coba kalau sekarang Anda memanggil orang yang jauh,
pasti akan Anda pekikkan suara, menandakan bahwa ruh teman Anda jauh dari ruh Anda. Kenapa? Karena Anda sudah dikuasai oleh nafsu syahwat yang namanya angkara murka, syahwatul ghadab. Coba kalau sekarang Anda dengan rahmat, cukup Anda kemudian menasihati dengan nasihat yang baik, akan didengar. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sekelumit cerita sedikit dari apa yang pernah saya Al-Fakir dapatkan dari para masyayikhna tentang masalah su'dzan dan husnudzan. Pernah diceritakan dahulu ada 3 orang pencuri yang akan menjarah satu rumah di desa itu atau di kampung itu. Setelah 3 pencuri tadi itu kemudian dia merencanakan, akhirnya teman-teman mereka mengatakan lebih baik kita rencanakan untuk datang ke rumah haji ini, karena haji ini rumahnya mewah, haji ini luar biasa, hartanya banyak. Kita akan datang rumah haji tadi ini pada tengah malam setelah dia tidur. Rupa-rupanya 3 pencuri ini nggak ngerti kalau yang datang ini, yang didatangi, yang menjadi sasaran ini adalah seorang haji yang soleh, yang alim. Maka 3 pencuri tersebut datang ke rumah si haji tadi pada tengah malam, jam 2 malam. Dilihatnya sang haji tadi ini tengah mengambil air wudhu untuk sholat tahajud. Hingga akhirnya 3 pencuri tadi ini berubah dan akhirnya mengurungkan niatnya untuk mencuri. Niat tetap mencuri, tapi dengan menggunakan atribut seorang santri. Jadi pakai kopiah, pakai sarung, pakai baju koko, pakai selendang begini, pakai tasbih, dia bawa tongkat, dia bawa buku apa ala kadarnya begitu, datang ke rumahnya haji ini dengan tujuan untuk mencuri. Ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka oleh sang haji tadi ini. Dari mana tuan? Malam-malam begini. Maka mereka mengatakan, kami datang dari desa yang jauh, dari negeri jauh, datang untuk berdakwah, untuk mengajak kaum muslimin yang ada di daerah ini agar mereka mengerti Al-Quran dan mengenal Allah dan Rasulnya. Oh bagus, Masya Allah. Disambut oleh haji ini dan dimasukkan ke dalam rumahnya, disuguhkan makanan dan minuman. Setelah disuguhkan makanan, disuguhkan minuman, segala macam begitu, hingga kemudian sang haji memanggil satu persatu dari mereka, wahai tuan, wahai ustadz, ini kamarmu, ini kunci kamarnya, itu sepeda motornya, ini kunci sepeda motornya, itu ada televisi, itu ada DVD, itu ada kulkas, silakan boleh menyalakan kulkasnya, televisinya, sepuasmu. Setelah kau berdakwah besok, kau boleh tinggal di sini lagi untuk menginap. Mereka pun kemudian makan, ya, berlahap makan yang luar biasa. Bukan seorang santri, seorang perampok mereka. Para perampok yang menyamar seorang santri, seakan-akan orang yang soleh. Hingga akhirnya satu dengan yang lain, ya, sambil menyapa, wahai fulan, bagaimana kita? Niat kita, mau kita jarah enggak ini? Mau kita curi enggak ini? Nanti dulu, kata temannya. Ini haji kelihatannya adalah seorang yang soleh, bukan haji seperti yang orang-orang biasanya. Orang soleh, bagus, akhlaknya luar biasa. Hingga akhirnya kemudian mereka pun mengesudahi makanannya, pura-pura mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, entah doa yang dibaca apa, mantra mungkin yang dibaca, kira-kira seperti itu. Hingga akhirnya kemudian sang haji ini mengeluhkan kepada ustadz, para ustadz yang datang, para santri-santri yang baik, kalian kan tujuan kalian berdakwah, boleh kalian kemudian sebentar istirahat di tempat kami. Cobalah kemudian sebelum kalian istirahat, kami ini punya anak, seorang gadis yang anak kami ini tidak bisa berjalan dan matanya buta. Kedatangan ustadz-ustadz di tempat kami ini adalah satu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya kalian sebelum mengambil tempat untuk istirahat di malam ini mau tidak mendoakan anakku? Anak saya ini tidak bisa jalan sudah bertahun-tahun, sudah sekian tahun, 7 tahun, 5 tahun. Kata pencuri-pencuri ini mengatakan, doa apa ini yang bisa kami baca ini kira-kira? Maka digandeng oleh sang haji tadi tangannya, satu persatu suruh mendoakan anaknya. Doakan Ustaz, ini anak saya. Ya Allah, doa. Bismillah, 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 bismillah. Tidak bisa, bismillah aja dia tidak bisa dengan fasih mengucapkan basmalah. Fatihah pun enggak hafal, apalagi ayat kursi. Hingga akhirnya kemudian dia hanya membaca, entah apa yang dia baca, hanya komat kamit bibirnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Satunya juga begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Satunya pun juga begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hingga akhirnya air kobokan dari para perampok tadi ini diambil oleh haji.
Wahai para santri, wahai para dai, wahai para ustadz, boleh hendak air kobokan yang bekas air cuci kalian, tangan kalian tadi ini, kami ambil untuk kami jadikan berkah di rumah kami. Jangan Pak Haji, kami bukan orang istimewa, kami orang biasa. Ini hadiah dari Allah Ta'ala, mau sampai kapan lagi ini? Bisa kami dapatkan kesempatan yang baik seperti ini. Hingga singkat cerita diambil oleh haji tadi ini, dan kemudian diborehkan, diusapkan ke kaki anaknya, ke mata anaknya tersebut. Hingga menjelang waktu subuh, entah subhanallah, kudratnya Allah Ta'ala, dengan izin Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan ma'unah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sang anak pun kemudian kembali seperti asal, kakinya yang lumpuh pun sembuh sedia kala, matanya yang buta sudah bertahun-tahun bisa melihat ayah dan ibundanya. Sementara ayah yang ketika membangunkan subuh istrinya, maka anaknya pun ikut bangun sholat subuh bersama dengan sang ayah. Menangis ayahnya, sujud kepada Allah Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sementara 3 perampok ini tengah kelekar ada di dalam kamarnya, tidak sholat subuh, wala zikir, apalagi wirdul latif. Dibangunkan oleh kiainya, hajinya. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ya, masih kopet begitu, katanya orang jawab. Belum apa-apa. Alhamdulillah anak kami yang Ustaz doakan semalam sembuh sedia kala. Iya, tadi malam saya tahajud, ini saya doa hingga saya tertidur ada di atas sajadah saya Pak Haji. Alhamdulillah berkat doanya para ustadz sembuh anak saya. Lumpuhnya pun kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mata yang buta kembali bisa melihat dengan sempurna. Subhanallah. Hingga akhirnya mereka berkumam satu dengan yang lain, berbisik satu dengan yang lain sambil mengatakan, apa? Jadi tidak kita mencuri? Gak jadi. Kita sudah jadi wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sudah jadi orang yang soleh, kita kembali ke jalan Allah Ta'ala, kita urungkan niat kita untuk mencuri. Karena berkat husnudzonnya sang haji tadi ini, 3 perampok yang niatnya jahat masuk ke dalam rumah tersebut, keluar daripada rumah tadi menjadi orang yang baik. Ya, cuman jangan dipraktekkan seperti ini, nanti akhirnya kemudian orang masuk ke rumahnya haji, niatnya jahat, keluar jadi orang baik. Tidak semuanya harus seperti itu. Yang penting adalah hati kita. Hati kita kepada muslimin, hati kita kepada setiap orang adalah pasang hati husnudzon yang baik. Jangan dibuka pintu syaitan untuk suudzon dengan orang. Ya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita insyaallah selimut pengampunannya, Allah berikan kepada kita rahmatnya, Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dikuatkan akidah kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk selalu di dalam jalur Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti tariqah yang baik, Asy'ariyah Maturidiyah yang dibawa oleh para Sadatun al-Alawiyyin al-Ba'alawi. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita di bulan Ramadan. Allah izinkan kita untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar allati khairun min alfi syahr, dan Allah Ta'ala singkirkan semua wabah penyakit, semua fitnah, ma dhahara minha wa ma batan. Didekatkan kita dengan ulama, didekatkan kita dengan Al-Quran, didekatkan kita dengan masjid, didekatkan kita dengan majelis-majelis yang baik. Dan semoga anak keturunan kita pula oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi qurrat ain li sayyidil mursalin wa khulafaihir rasyidin. Allahumma kama an'amta 'alaina bil Islam fazidna minhu, wa kama an'amta 'alaina bil iman fazidna minhu, wa kama an'amta 'alaina bil afiyah fazidna minha, wa kama an'amta 'alaina bil umur fabarik lana fih. Allahumma a'mur ajsadana bi ta'atik, wa a'mur qulubana bi mahabbatik, wa a'mur arwahana bi ma'rifatik, wa a'mur asrarana bi musyahadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.